Video kali ini gue akan membahas tentang fractional banking system yang tidak akan pernah kalian pelajari di sekolah. Dan guru kalian juga belum tentu ngerti. Pernahkah kalian bertanya bagaimana bank mendapatkan keuntungan? Ya, jadi bank itu bisa membuat uang dari angin dengan cara memanfaatkan uang tabungan kalian. Uang lo yang ada di bank itu tidak sepenuhnya berada di dalam bank. Melainkan bank menggunakan uang kalian untuk diputar. Putar kemana? Ya putar ke peminjam. Jadi bisa dibilang bank itu meminjamkan uangnya ke orang lain, tapi tidak menggunakan modalnya sama sekali. Tapi dengan duit nasabahnya yang nabung di bank itu. Dan bisnis bank ini sebenarnya sangat oke banget ya. Karena kenapa? Ya bank itu tidak perlu modal untuk pinjam ke orang lain. Melainkan orang yang nabung di tempat dia pakai uangnya itu untuk pinjam ke orang lain. Paham ya di sini ya? Dan bank itu sangat susah untuk bangkrut. Tapi salah satu alasan bank itu bisa bangkrut ketika semua nasabahnya yang ada di dalam itu tarik duitnya secara bersamaan. Dan ketika banyak nasabah yang tarik duitnya sekaligus, maka akan terjadi yang namanya bank run. Karena duitnya itu pada dasarnya tidak ada di dalam. So, sebenarnya sistem ini aneh banget. Bisa dibilang scam juga. Tapi ya, ini legal. Ya. Dan berlaku di seluruh dunia. Semua bank yang ada di seluruh dunia ini sama sistemnya. Banks run the world. The rich run the world. They don't care if you're communist or capitalist. So the entire system is called the fractional reserve system. The fractional reserve system is also printing money. They want you to save money so they can lend out your money 10 times. So your dollar became worthless 10 times over. Hai guys, gue Jeffrey. Jadi bagi yang belum kenal gue adalah seorang mahasiswa hukum. Kerjaan gue bergerak di bidang properti dan hobi gue suka sharing, gue suka nulis, dan gue suka baca. Di channel gue ini, gue sering bahas tentang topik keuangan, dari investasi, sejarah, dan bahkan sampai mindset dan tips mengelola uang. So, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem keuangan yang telah mempengaruhi kehidupan kita secara tidak sadar, yaitu fractional banking system. Sistem ini adalah salah satu alasan kenapa kita itu sering terjebak di dalam lingkaran utang yang tidak ada habisnya. Gua ngerti di hidup ini kita tidak bisa sepenuhnya terbebas dari utang. Bisa aja kita ada kebutuhan dadakan, bisa aja kita pakai utang untuk modal usaha, bisa aja kita berutang untuk nikah, untuk beli mobil, ataupun beli rumah. Tapi ya setidaknya lu gak akan rugi kalau misalnya lu ngerti sistem ini. Oke? Chapter 1. Apa itu fractional banking system? Oke, kita mulai dari dasarnya. Fractional banking system ini adalah sistem yang dimana bank hanya perlu menyimpan sebagian tersisa dari simpanan nasabah sebagai cadangan. Sedangkan sisanya mereka pinjam lagi. Contohnya gini, kalau misalnya lu simpan 100 juta di bank, maka bank tidak harus menyimpan seluruh 100 juta itu. Mereka hanya perlu menyimpan 10% atau 10 juta rupiah. Sisanya mereka bisa pinjamkan ke orang lain dan mendapat bunga dari sana. Nah, dari sistem inilah bank bisa menciptakan uang dengan uang yang sebenarnya tidak ada. Misalkan lo taruh 100 juta, yang mereka pinjamkan 90 juta itu ke orang lain. Orang itu mungkin simpan uangnya di bank lagi. Dan bank bisa pakai uang mereka untuk pinjamkan ke orang lain lagi. Ini menciptakan ilusi bahwa ada lebih banyak uang di sistem daripada yang sebenarnya ada. Chapter 2, bagaimana bank bisa menghasilkan uang. Lo pasti sering dengar bahwa bank menghasilkan uang dari bunga kan? Tapi sebenarnya bagaimana caranya? Gua akan bedah lebih dalam. Jadi saat lu mengambil pinjaman di bank, entah itu KKB ya, kredit kendaraan bermotor, KPR, kredit kepemilikan rumah, ataupun kartu kredit, lu itu bayar bunga ke bank. Nah, bunga itu adalah sumber pendapatan utama dari bank. Contohnya, ketika lu ambil pinjaman 1 miliar untuk KPR, bank mengenakan bunga tahunan, mungkin 10%. Atau setiap tahun lu harus bayar 100 juta hanya untuk bunganya. Di sinilah bank benar-benar menghasilkan uang dari kita. Chapter 3, kejamnya bunga dan utang. Tapi ada yang lebih kejam dari sekedar bunga. Karena bunga ini berlipat-lipat. Kalau lu terlambat bayar, maka bunga ini akan semakin numpuk dan lu akan semakin susah untuk melunasi utang tersebut. Banyak orang yang akhirnya terjebak dalam lingkaran utang karena mereka hanya mampu membayar bunganya saja tanpa pernah menyentuh pokok pinjaman mereka. Ini adalah cara sistem bank menjaga kita agar tetap di bawah kendali utang. Kita terus membayar bunganya, sementara pokoknya itu tetap ada, tetap masih banyak. Itulah kenapa banyak orang yang merasa nggak bisa keluar dari sistem utang ini, bahkan setelah bertahun-tahun. Dan ini gue pernah ngalamin juga, oke. Jadi rumah yang gue tinggal nih, ya itu sebenarnya gue pernah KPR, oke. Sampai sekarang masih KPR. Dan kemarin itu
karena salah ambil program. Jadi itu tariknya itu sampai 20 tahun tenornya. Oke. Dan 3 tahun pertama itu fixed rate, sisanya itu floating. Oke, awalnya murah, tapi setelah lewat 3 tahun masuk ke floating itu jadi mahal. Bunganya dari 4% jadi 12%. Nah, oleh karena itu maka gua memutuskan untuk pindah bank lain. Oke, ketika gua mau pindah bank lain, berarti bank yang baru ini mau melunasi utangnya ke bank yang pertama, oke, yang gua sedang KPR ini, ya kan? Nah, ketika pas mau lunasin, lu mau tahu gak? Itu berarti bayarnya itu lebih kurang sudah ratusan juta. Tapi pokok yang kepotong itu hanya 30 juta rupiah. Oke, belum lagi ditambah penalti, admin dan ini itu. Ya, terakhir pokok yang kepotong itu cuma 10 juta rupiah. Lu bayangin. Ya, yang tadi gua bilang itu nyata. Oke. Pokok lu masih banyak, ya kan? Dan lu hanya bayar bunganya saja. Dan ketika lu mau ambil KPR, lu baca baik-baik. Ya, karena ada kadang yang kita bayar di awal itu adalah bunganya dulu. Bunganya itu kita bayar 70%, pokoknya hanya 30%, atau 80% itu bunganya, 20% itu pokoknya. Jadi kalau misalnya lu ambil KPR, lu harus pandai baca baik-baik. Oke, pokok lu itu kepotongnya berapa? Ya. Dan yang paling ideal itu ada ketika mungkin pokok lu kepotong 50%, bunga lu kepotong 50%. Jadi ya, ketika lu bayar angsuran itu, pokok lu juga kepotong. Oke, bukan hanya bayar bunga saja. Mungkin kalau gua jelasin di sini tuh nanti akan terlalu panjang. Pokoknya untuk topik ini gua udah pernah bahas di video yang KPR ini. Kalian boleh cek di sana setelah kalian nonton video nih. Oke, chapter 4. Kenapa kita terus terlilit utang? Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa kita asik terlilit dengan utang? Jawabannya ya ada pada sistem itu sendiri. Karena sistem ini memang udah dirancang agar lu selalu untuk berutang. Kenapa? Karena utang itu adalah alat kontrol. Semakin banyak utang, semakin lu bergantung sama bank. Dan semakin banyak bunga yang bisa ditarik dari lu. Inilah yang gua pernah bahas di video sebelumnya. Kenapa utang itu adalah budak. Karena orang tidak bisa beli rumah, mereka akan berutang. Dan ketika lu udah mulai berutang, lu tidak bisa suka-suka lagi untuk berhenti kerja, atau lu tidak bisa suka-suka lagi untuk start bisnis. Kenapa? Karena lu udah ada utang, lu udah ada kewajiban. Kalau misalkan lu bilang, oh tapi zaman dahulu itu kan budak itu kan memang dipaksa untuk kerja dan tidak bisa suka-suka dia keluar. Apa bedanya dengan lu yang kerja di zaman sekarang dan terikat dengan utang? Ya, lu tidak bisa suka-suka keluar dari pekerjaan lu karena lu udah ada utang, dan lu juga tidak bisa suka-suka ya mau pindah kerjaan karena zaman sekarang mau cari kerja nggak gampang, cuy. Selain itu, bank dan institusi keuangan besar punya pengaruh besar terhadap ekonomi global. Mereka menciptakan lingkungan di mana orang sulit hidup tanpa utang. Harga rumah semakin tinggi, biaya pendidikan semakin membengkak. Semua itu membuat kita terpaksa untuk mengambil utang agar bisa bertahan hidup. Chapter 5, konspirasi di balik sistem ini. Ini karena tadi gua udah terlanjur untuk menyenggol tentang elit, ya. Jadi di sini gua mau bahas sedikit saja. Sekarang kita bicara soal konspirasi. Sebagian besar dari kita nggak sadar bahwa sistem ini sudah berjalan selama ratusan tahun. Institusi keuangan besar, mereka memegang kendali atas sistem ini. Semakin banyak orang yang terlibat dalam utang, semakin besar kontrol yang mereka miliki. Lo mungkin berpikir, kenapa tidak ada perubahan? Kenapa tidak banyak orang yang berbicara soal ini? Karena sistem ini menguntungkan bagi mereka yang berkuasa. Setiap lu ambil utang, secara tidak langsung, ya, lu mendukung kekuasaan mereka dan juga lu memutar ekonomi. Ini seperti rantai yang tak terlihat yang membuat kita bekerja untuk mereka. Makanya gua kemarin dapat berita, ya kan, yang dimana pinjol itu bisa dipakai, ya kan, untuk bayar UKT, malah didukung lagi, malah disaranin oleh kampusnya. Mungkin gua gak bisa bicara di sini, tapi gua tampilin aja beritanya. Dan lu ngerti lah ya kenapa di Indonesia nih kita banyak orang yang judi, ya kan? Karena ya memang hidupnya itu pada dasarnya udah susah. Nah, ketika hidup mereka sudah susah, mereka dapat uang yang sedikit. Gimana caranya bisa memperbesar uang nih? That's why orang bisa loncat ke judi. Dan lebih parahnya, banyak orang yang menggunakan utang untuk judi. Itu ibaratkan lu jatuh ke timpa tangga, ya kan? Lu investasi aja kalau pakai utang, itu mungkin lu bisa untung dan bisa aja lu rugi. Tapi kalau misalnya lu judi dengan utang, itu udah pasti lu rugi. Oke, karena bandar tidak pernah mau kalian menang. Chapter 6, cara menghindari perangkap ini. Jadi apa solusinya? Bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran utang nih? Pertama, kita harus memahami sistem ini. Sadari bahwa utang bukanlah alat yang bisa selalu diandalkan.
Kita harus lebih cerdas dalam mengelola keuangan pribadi. Hindari mengambil utang yang nggak perlu, terutama yang berbunga tinggi. Yang kedua, kita harus belajar untuk hidup di bawah kemampuan kita. Hemat, investasi dengan bijak, dan hindari membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Jangan biarkan bank mengambil keuntungan dari kita dengan cara yang licik. So, that's it. Mungkin itu 2 tips yang bisa gua berikan. Dan kalau misalnya kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Video yang gua bahas sebelumnya itu, yang tentang elite. Gua gak tahu kenapa, setiap kali gua mau membahas tentang elite, ya kan, itu videonya pasti sedikit view-nya. Gua gak tahu kenapa. Tapi, pokoknya, kalau gua taruh di judul tentang elite, itu pasti view-nya sedikit. I don't know why, tapi mungkin memang sistem ini sudah diatur. Oke. Dan gua harap video ini dapat view yang gede. Mungkin di video berikutnya gua akan membahas antara 2 topik ini. Yang pertama itu adalah kenapa warga Indonesia nih IQ-nya itu rata-rata rendah. Atau yang kedua, kenapa di Indonesia ini banyak orang yang terlilit utang. Tadi gua udah tease sedikit, tapi mungkin gua akan bahas lebih detail di video berikutnya. Nanti lihatlah ya, mood gua cocoknya mau yang mana. Oke, pokoknya 2 video ini pasti gua buat, tapi gak tahu mana yang duluan. Ya, so that's it guys. See you in the next video guys. Bye bye.